Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra Alegra. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menuntaskan tugas Islam Muhammadiyah, salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu untuk mengangkat tema sholat Jumat, jamaah, dan juga khauf. Sholat Jumat, sebagaimana yang kita tahu, adalah hari yang istimewa bagi umat Islam, yang dimana pada hari itu dilaksanakannya sholat Jumat. Sholat Jumat atau al-Jumu'ah yang berarti berkumpul. Sholat Jumat sendiri menjadi sholat yang wajib bagi laki-laki dan sunnah untuk perempuan, bagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, yang isinya adalah mendirikan sholat Jumat itu lebih penting daripada berjualan. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya adalah kita harus segera meninggalkan beragam urusan dunia ketika kita sudah dihadapkan pada suara azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ibadah ini memiliki keutamaan besar bagi orang yang mengerjakannya, yang dimana jika seorang muslim tidak melaksanakan sholat Jumat, maka akan ditutup pintu hatinya. Hal ini berasal dari hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas tiang-tiang mimbarnya, yang berbunyi, hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat. Kata Allah pasti akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Syarat dan tata cara dalam sholat Jumat. Dalam melaksanakan sholat Jumat tentu ada beberapa tata cara dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat sah sholat Jumat yaitu adalah adanya khutbah, harus dilakukan secara berjamaah, yang beberapa ulama sepakat bahwa sholat Jumat harus dilakukan dengan minimal 40 orang jamaah. Mendapat izin khalayak ramai yang menyebabkan sholat Jumat masyhur atau tersiar. Jemaah sholat Jumat tidak lebih dari satu di satu negeri atau kampung. Sedangkan golongan orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat menurut hadis Nabi yaitu beragama Islam, balik dan berakal, tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya, laki-laki, dikarenakan wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Sehat jasmani dan rohani, yang berarti orang yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim, yang berarti orang yang sedang dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk ikut sholat Jumat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Hadis riwayat Daruqutni. Untuk tata cara sholat Jumat sebenarnya sama dengan tata cara sholat sunnah lainnya, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah adanya azan, iqamah, dan yang terpenting adalah ceramah yang dibawakan oleh khotib sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat itu adalah menghapuskan dosa hingga memperoleh pahala yang besar, hingga dibukakan pintu hati dan dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagaimana kita tahu tentu dilaksanakan secara berjamaah. Jika kita merujuk pada sholat jamaah berarti suatu kegiatan sholat yang dilaksanakan imam dan makmum secara bersamaan. Sesuai namanya, sholat berjamaah dimaknai sebagai sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian salah satu dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat sendiri atau ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan di dunia ini tentu perlu adanya sikap dan rasa yang kita jaga. Salah satunya adalah khauf. Khauf itu berasal dari kata khofa yang berarti takut. Khauf sendiri biasanya dipadankan dengan mahabbah atau cinta, dan juga roja yang berarti berharap. Dalam setiap perbuatan di dunia, perbuatan ibadah, seseorang harus ada ketiga ini, sebagaimana seseorang dalam urusan dunianya juga. Adapun contoh paling nyata dari khauf ini
adalah perasaan takut akan dosa-dosa yang bisa mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang menjauhi perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti. Maka seseorang menjauhi perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berbakti kepada orang tua, tidak membunuh, tidak memfitnah, tidak berbuat syirik, dan masih banyak lainnya. Yang demikian adalah cara-cara kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan takut dan dosa, seperti halnya sifat khauf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dikoreksi jika terdapat kesalahan yang fatal. Terima kasih.